Mana, Bar? Ini rumahnya. Hah? Gue bingung. Kenapa? Soalnya pintunya kebuka nggak ada orang. Mungkin lagi keluar kali. Berantakan lagi. Hah? Tapi berantakan kayak gini, bro. Tapi ini kos-kosannya bener. Ini kacau banget dalaman ini. Oh iya. Berantakan banget. Kayak diajak kacak orang ya? Diajak kacak orang. Dia pas gue datang barusan udah kayak gini. Kenapa ini? Ada apa ini? Terus klien kita, Vinda, kemana? Sempet nanya nggak sama orang kanan kiri? Nah belum, orang gue baru sampai, bro. Akhirnya kita coba tanya sama tetangga kanan kiri dan di situ ada tetangganya bilang, anaknya kemana ibu ya? Tadi dibawa sama orang tuh tadi. Nggak lama yang lalu Vinda ini dipaksa ikut sama kawan-kawannya. Kenapa di jalan? Karena mana? Paksa pas saya mau nolongin kesian. Sampai dia teriak-teriak, dipaksa ikut sama 2 orang cowok dan 1 orang perempuan. Naik motor di situ, kalau nggak mau ikut diancam. Kemana ibu? Ke arah sana? Ya ampun. Ini apa Karena jam berantakan bayar. kayak gini loh ibu rumahnya. Temennya siapa namanya ibu? Saya kurang tahu ya. Ini langsung banget, sebentar. Bu. Ya ibu ya. Makasih bu ya. Makasih, Bu, ya. Ya langsung ya. Akhirnya gue minta tolong tim berpencar untuk mencari di mana keberadaan klien kita yang namanya Vinda ini. Nah ini Albar nih Pak. Sulit ya. Di sini. Oke, coba telepon apa? Ini udah sampai tuh dia. Gue kayak dengar suara teriakan di sini, bro. Kita dapat kabar kalau klien kita Vinda ini ada di kebun. Ada motor pas ini gue lihat ada suara teriakan. Di mana? Di dalam sini. Yuk kita ke sana aja dulu. Sama lah, yuk. Itu. Hei, siapain itu? Hei? 3 orang di situ maksa, mukul, maki-maki, bahkan ngancem klien kita Vinda. Hei! 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 Kita buru-buru datang di situ nyelamatin Vinda di situ dan kawan-kawannya ketakutan, kocar-kacir dia. Itu ada. Kejar. Gue kejar, ada seorang laki-laki di situ masuk ke hutan, masuk ke kebun, dia lari turun ke bawah. Akhirnya dia loncat nekat ke perkampungan. Gue nggak dapet di situ. Nah untungnya tim yang lain berhasil nangkep seorang perempuan. Gue tadi sempat dipukul. Apanya dipukul? Perut gue sempat Perutnya dipukul. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Hah? Oh ini perempuan ini tadi. Siapa? Siapa perempuan? Dia macam-macam sama cowok gue. Bentar dulu. Selesain baik-baik dong. Siapa yang pelakor? Ada masalah apa ini? Dia macam-macam sama cowok gue di belakang ya. Lo tanya dulu, emang bener dia ngelakuin Saya itu nggak semua? ngapain ke dia. Cowok dianya aja yang ganjen sama gue nggak ngapa-ngapain cowok lo. Perempuan itu namanya Reni. Jadi Reni ini merasa pacarnya ini direbut sama Vinda. Makanya lo kasih tahu cowok lo aja nggak tahu malu tau nggak? Lo nggak malu tau nggak? Ini cuma masalah pacar aja harus berantem seperti ini. Seharusnya dia tahu diri. Lo yang kasih tahu cowok lo jangan ganggu gue. Cowok lo tuh yang ganjan, ngerti nggak? Seharusnya lo tuh bisa tahu diri. Lo tuh yang macam-macam sama cowok gue. Ribut di situ, Reni nggak terima, Vinda juga nggak terima di situ. Lo udah tahu dia punya pacar, lo ngapain masih deketin dia? Ah! Lo orang keren, tau nggak? Udah. Apaan sih semuanya? Kita di sini belum selesai doang ya. Hei! Itu, Joko! Kita kejar dia. Lo kenal sama dia? Dia teman aku Kak Reni Kak. Oh emang teman? Iya dia teman aku. Terus kok temen kayak gitu sih? Cowoknya emang deketin aku tapi aku nggak ngapa-ngapain cowok dia. Dia taunya aku ngerebut cowoknya padahal cowoknya yang deketin aku terus.
Siapa nama cowoknya? Ya kayaknya sih Dodi. Nama Dodi. Aku nggak sering ketemu, cuman dia sering goda-godain aku aja selewatan gitu. Oh, tapi kamu nggak ngerespon? Enggak. Terus kenapa dia sampai senekat itu, Bal? Temen-temennya segala, ah? Dia emang sampai bawa-bawa ke sini terus kaca-kaca kos-kosan loh. Ada yang hilang nggak barang-barang? Tadi batas atau apa nggak? Enggak. Mungkin ada tergeletak di Enggak. sini. Tadi aku dibawa sama motor rame-rame berdua sama cowok tadi ke sini. Nah, zaman sekarang ini nekat ya. Cuman gara-gara salah paham sampai main pukul seperti itu. Mana? Hilang. Udahlah biarin aja deh. Cuma yang penting Baya nggak kenapa-napa kan? Perut aku sakit, Kak. Perut sakit. Nah, ini Vinda kita tenangin, kita ajak duduk, dia pun masih merintih kesakitan perutnya. Aduh. Sini dulu deh, duduk dulu deh. Dia masih kesakitan, tapi dia maksa untuk cerita. Klien kita kali ini namanya adalah Vinda, umurnya 27 tahun. Ya ini ada hubungannya nggak sama Mbak pengen mencari keluarga? Nggak ada, Mas. Nggak ada sama sekali. Kalau ini dia marah karena saya dibilang ngerebut cowok dia, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Selain kan Mbak mau nikah kan padahal? Katanya. Tapi Dia tahu nggak sih mau nikah? dia nggak tahu. Oh nggak tahu, pantesan dia cemburu. Heeh. Ini rencana mau nikahnya kapan? Rencananya tahun ini. Sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali, di mana anak di sini pada saat Vinda mau menikah, tiba-tiba dia nggak tahu di mana ibu dan bapaknya. Nah terus ini tujuannya mencari orang tua untuk apa ini? Karena calon suami saya Gilang nanyain kedua orang tua saya. Terus saya udah 1 bulanan ini nyari orang tua saya, tapi nggak ketemu juga, Kak. Nggak ketemu sama orang tua udah dari kapan? Saya dari 15 tahun udah pisah sama orang tua saya. Saya tinggal sama ayah saya. Nah Ayah terus saya. kan kalau untuk apa wali nikah kan cukup ayah aja. Ayah saya juga nggak tahu kemana. Saya umur 19 tahun, saya udah keluar dari rumah. Jadi semenjak dia tinggal bapaknya ini otoriter katanya. Selalu mengekang banget. Akhirnya dia merasa nggak betah. Saya terkekang, saya nggak bebas karena setiap kali kalau saya keluar rumah, mau kemana, mau main ke tempat teman, saya nggak pernah dikasih izin sama ayah saya. Dan Mbak mau nyari sekarang ini, kenapa nggak kemarin-kemarin Mbak? Karena saya teringat, karena saya butuh restu kedua orang tua saya buat nikah, Kak. Sebenarnya dari dulu saya pengen ketemu sama kedua orang tua saya. Cuman saya nggak tahu mau cari kemana. Mbak ini udah coba cari kemana aja? Saudara udah? Belum, Kak. Oh, Tapi saudara kemarin udah. saya dapat SMS dari temennya ayah saya waktu saya ke kantor ayah saya kemarin. Terus temennya ayah saya bilang dapat kabar terakhir di Klingkit Juanda. Ya udah kalau gitu kita coba cek nanti alamatnya, kita coba kasih tim alamatnya Klingkit di Juanda ya. Nah nanti baru kita lanjut pencarian. Stop cepet ya. Tolongin dong. Tolongin dong. Sini, makan nanti kasih nanti makan. Ayo. Sampai di rumahnya Om Fendi, kita ketok pintunya. Tadinya kita berharap bisa ketemu sama Om Fendi ataupun istrinya. Tapi ternyata... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Om Fendi-nya ada. Lu ngapain kesini? Lo. Hah? Kalian ini acara apa sih? Ngapain kesini? Mbak sabar dulu, ini Mbak kenapa dorong-dorong dia? Ini kan masih saudara kan? Gue sama Feli juga kaget loh, ini kan saudara. Kenapa mukanya langsung cemberut begitu, marah, dan klien kita Vinda langsung didorong di situ. Bisa gue
gue kesini baik-baik, gue cuma mau nyari nyokap bokap gue. Sejak kapan rumah gue berubah jadi panti jompo? Mbak sabar dulu Mbak, tenang dulu gini. Mbak sabar dulu, duduk dulu, kita Ini ngobrol. ada acara apa? Enggak, tenang dulu Mbak, sabar dulu. Mbak nggak usah marah-marah gitu, kenapa sih? Gini loh Mbak, dia ini mau cari bapaknya. Dia ngapain bantuin dia? Dia bukan siapa-siapa gue. Gue heran loh di situ. Jujur gue heran, kenapa dia semarah itu, kenapa dia sebenci itu, ada masalah apa ini? Ngomong kayak gitu sih Tisa. Lu itu udah nggak dianggap keluarga ya sama kita? Aku tega banget sih ngomong kayak gitu Tisa. Gue kesini nyari nyokap bokap gue, tau nggak? Denger ya, Om Alam itu bukannya bokap lo.